Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini? Gaji baru masuk, notifikasi masih anget, saldo kelihatan lumayan, tapi entah kenapa perasaan kamu nggak tenang. Bukan karena kurang, tapi karena kamu tahu uang itu bakal cepat banget hilang. Belum seminggu, dan lucunya kamu udah hafal polanya. Awalnya bilang ke diri sendiri, bulan ini harus lebih hemat. Terus ada satu pengeluaran kecil, katanya buat nyemangatin diri. Lalu nyusul yang kedua, yang ketiga, sampai tanpa sadar kamu mikir, loh, kok tinggal segini? Di titik itu, kamu bukan cuma kehabisan uang, tapi juga kehabisan harapan. Karena kamu ngerasa hidup muter di situ-situ aja. Kerja, capek, gajian, habis, ulang. Lalu suatu hari, entah dari mana, kamu dengar orang ngomong soal saham. Ada yang bilang cuan, ada yang bilang rugi, ada yang pamer screenshot hijau, ada yang nangis karena merah. Dan refleks pertama yang muncul di kepala kamu adalah, saham itu judi. Kalimat itu terasa aman, nyaman, kayak pembenaran. Karena kalau itu judi, berarti kamu nggak salah karena nggak ikut. Masalahnya, kenapa orang-orang tertentu yang kelihatannya biasa aja bisa pelan-pelan bangun aset dari sana? Kenapa bukan cuma 1-2 orang? Dan kenapa yang paling keras bilang judi justru sering orang-orang yang nggak pernah bener-bener belajar? Di sini gue mau jujur, video ini bukan buat orang yang pengen cepet kaya, bukan buat yang pengen flexing, bukan juga buat yang ngerasa paling pinter. Video ini buat kamu yang gajinya nggak gede, hidupnya realistis, pengeluarannya nyata, tapi masih punya satu harapan kecil. Apa gue bisa hidup sedikit lebih tenang nanti? Dan pertanyaannya sekarang bukan saham itu judi atau bukan. Pertanyaannya yang lebih jujur adalah, selama ini kita benci saham atau kita benci fakta bahwa kita nggak pernah diajarin memahaminya? Kalau kalimat itu bikin kamu diam sebentar, berarti video ini memang buat kamu. Dan di bagian selanjutnya kita bakal ngomongin realita hidup orang gaji biasa yang jarang banget dibahas jujur. Jangan kemana-mana, karena ceritanya mungkin terlalu mirip sama hidup kamu sendiri. Coba gue ajak kamu masuk ke satu hari biasa. Bangun pagi, alarm bunyi, badan masih capek, tapi tangan udah refleks matiin alarm. Bukan karena kamu malas, tapi karena kamu tahu hari ini bakal panjang. Kamu berangkat kerja, entah naik motor, angkot, KRL, atau ojek online. Di jalan kamu mikir, nanti makan apa ya? Pulang jam berapa ya? Bulan depan aman enggak ya? Pikiran itu muter terus, bukan karena kamu lebay, tapi karena hidup kamu beneran dihitung per bulan. Gaji kamu mungkin 4 juta, atau 5, atau 6. Di atas kertas harusnya cukup, tapi kenyataannya, begitu gaji masuk, uang itu langsung punya nama. Ini buat kos, ini buat cicilan, ini buat listrik, ini buat makan, ini buat bensin, ini buat kalau ada apa-apa. Dan anehnya, kalau ada apa-apa, itu selalu kejadian. Ada temen nikah, ada keluarga sakit, ada motor mogok, ada kebutuhan mendadak yang nggak bisa ditunda. Dan tiap kali itu terjadi, kamu cuma bisa bilang ke diri sendiri, ya udahlah, yang penting masih bisa jalan. Masalahnya hidup kamu cuma jalan, nggak kemana-mana. Tabungan ada, sebentar, begitu kepake, balik lagi ke nol. Dan tiap bulan kamu bilang, nanti kalau gaji naik, gue mulai serius nabung. Tapi gaji naik, pengeluaran ikut naik, bukan karena kamu boros, tapi karena hidup memang makin mahal. Lalu di tengah semua itu, kamu lihat orang lain, ada yang pamer saham, ada yang ngomong investasi, ada yang seolah punya jalan lain. Dan di situ kamu mulai ngerasa kecil, bukan iri, tapi minder, karena kamu mikir, kayak, itu bukan dunia gua mah orang kecil, gaji segini ngapain mikirin saham. Dan dari situlah, kamu pelan-pelan nutup pintu, bukan karena kamu nggak mau maju, tapi karena kamu ngerasa nggak pantas masuk ke sana. Padahal kenyataannya banyak orang yang sekarang kelihatan paham uang, dulunya mulai dari titik yang sama. Bedanya cuma satu, mereka berhenti bilang itu bukan buat gua dan mulai nanya, kalau gua mau ngerti harus mulai dari mana. Di bagian berikutnya kita bakal bahas realita pahit yang bikin banyak orang gaji biasa selalu stuck di lingkaran yang sama. Dan mungkin tanpa sadar kamu juga lagi ada di situ. Sekarang gue mau ngomong jujur tanpa nyindir. Banyak dari kita bukan nggak mau berubah, kita takut salah langkah. Dan karena takut kita milih satu posisi yang kelihatannya aman, nggak ngapa-ngapain. Masalahnya dunia keuangan nggak berhenti nunggu kita siap. Harga naik, biaya hidup naik, tekanan sosial naik, sementara kita masih pakai cara lama. Dan disinilah realita pahit pertama. Menabung doang di kondisi sekarang seringkali nggak cukup. Bukan karena nabung itu salah, tapi karena nilainya pelan
pelan-pelan tergerus. Inflasi itu nyata, bukan istilah ekonomi doang. Inflasi itu uang 20.000 yang dulu bisa kenyang, sekarang cuman buat ganjel, harga kos naik, tapi gaji naiknya pelan. Biaya hidup nambah, tapi penghasilan segitu-gitu aja. Tapi anehnya, waktu ada yang ngomong soal investasi, respon paling umum justru, nanti aja, takut. Padahal takut itu muncul bukan karena risikonya gede, tapi karena kita nggak paham permainannya. Dan ini realita pahit kedua. Kita sering nyebut sesuatu judi karena kita masuk tanpa aturan. Orang main kartu tanpa ngerti aturan berarti judi. Orang beli saham tanpa ngerti bisnisnya terasa judi, bukan karena instrumennya, tapi karena cara kita masuk. Lalu ada satu kebiasaan lagi yang jarang diakui. Kita suka nunggu gaji naik, nunggu hidup stabil, nunggu waktu yang pas. Padahal kenyataannya waktu yang pas itu nggak pernah datang. Hidup selalu punya alasan buat nunda. Sekarang masih sempit, sekarang masih belajar, sekarang masih banyak kebutuhan. Dan tahu nggak yang paling nyakitin? Banyak orang sadar semua ini, tapi tetap nggak gerak. Karena gerak itu capek, belajar itu bikin minder, dan salah itu bikin malu. Akhirnya kita milih satu kalimat pamungkas, gua emang nggak bakat soal uang. Padahal ini bukan soal bakat, ini soal paparan dan pembiasaan. Nggak ada bayi yang lahir langsung ngerti uang. Semua orang belajar, tapi bedanya ada yang berani mulai walau kecil, ada yang menunggu sampai siap dan nggak pernah mulai. Di bagian selanjutnya kita bakal bongkar pelan-pelan apa sebenarnya saham itu dan kenapa ia sering disalahpahami sebagai judi. Kalau sampai sini kamu masih nonton, artinya ada satu hal di dalam kamu yang lagi gelisah, dan kegelisahan itu biasanya tanda kamu siap dengar sesuatu yang beda. Sekarang kita berhenti sebentar dari emosi dan mulai pakai logika sederhana. Pertanyaan paling penting yang jarang ditanyain orang adalah, sebenarnya saham itu apa? Bukan grafik, bukan angka naik turun, bukan aplikasi di HP. Saham itu kepemilikan. Sesimpel, kamu punya potongan kecil dari sebuah bisnis nyata. Itu aja. Kalau kamu beli saham perusahaan makanan, perusahaannya jualan, ada pemasukan, bisnisnya jalan, ada laba. Kalau untung, kamu kebagian hasil. Masuk akal kan? Masalahnya, banyak dari kita nggak pernah masuk ke saham lewat pintu itu. Kita masuk lewat pintu lain. Katanya bakal naik, lagi rame, kalau temen cuan, takut ketinggalan, dan disitulah saham berubah rasa. Dari kepemilikan bisnis jadi taruhan arah harga. Bukan lagi, gue percaya bisnis ini, tapi mudah-mudahan besok naik. Kalau mindsetnya sudah kayak gitu, mau instrumen apapun, rasanya bakal kayak judi. Sekarang gua kasih analogi paling gampang. Bayangin kamu mau patungan buka warung. Sebelum patungan kamu pasti nanya, jual apa, lokasinya di mana, modalnya berapa, yang pegang warung siapa. Kamu nggak mungkin langsung transfer duit tanpa tahu apa-apa. Tapi di saham, orang bisa klik beli dalam 5 detik tanpa tahu perusahaannya ngapain, untung atau rugi, utangnya banyak atau enggak. Lalu pas rugi, kesimpulannya ini judi. Padahal yang terjadi adalah kita beli sesuatu yang enggak kita pahami. Dan ini poin pentingnya, saham itu netral. Yang bikin berbahaya itu ketidaktahuan. Pisau bisa buat masak, pisau juga bisa melukai. Bukan pisaunya yang salah, tapi cara makainya. Hal lain yang sering bikin saham kelihatan seram adalah jangka waktu. Banyak orang masuk saham dengan niat cepet. Padahal saham paling masuk akal itu buat orang yang sabar, konsisten, nggak panikan. Bukan yang tiap jam cek HP, tiap merah stres, tiap hijau serakah. Kalau kamu datang ke saham sebagai tempat numpang cepat kaya, kamu hampir pasti kecewa. Tapi kalau kamu datang sebagai orang biasa yang pengen punya aset pelan-pelan, ceritanya bisa beda jauh. Dan di bagian selanjutnya, kita bakal masuk ke titik paling krusial. Momen dimana banyak orang sadar, oh selama ini gue salah cara masuknya. Dan biasanya di titik itu, emosinya mulai kena. Sekarang gua mau kamu jujur ke diri sendiri. Nggak usah mikirin orang lain, nggak usah mikirin siapa yang salah. Cukup inget pengalaman kamu sendiri. Ingat pertama kali kamu tertarik sama saham, mungkin karena teman pamer cuan, influencer ngomong ini kesempatan, atau kamu lagi kepepet pengen duit tambahan. Awalnya kamu semangat, download aplikasi, daftar, masuk, terus kamu beli sesuatu. Bukan karena ngerti, tapi karena percaya omongan orang lain. Beberapa hari pertama, kalau hijau berarti senyum, kalau merah berarti gelisah. HP jadi sering dicek
kerja jadi nggak fokus, hidup ikut naik turun sama grafik. Sampai suatu hari, angka merahnya kebesaran, kamu panik, keringet dingin, ngerasa bodoh. Akhirnya kamu jual, rugi. Dan di titik itu bukan cuma uang yang hilang, kepercayaan diri juga ikut turun. Lalu kamu bilang ke diri sendiri, udahlah, emang bukan dunia gua. Kalimat itu kelihatannya dewasa, kelihatannya pasrah. Tapi sebenarnya itu mekanisme bertahan. Karena ngaku, gua salah masuk tanpa belajar, itu lebih sakit daripada bilang, wah sistemnya emang kayak gitu. Padahal kalau kita tarik garis lurus, kita masuk tanpa paham, ikut-ikutan, nggak punya rencana, nggak tahu kapan beli, nggak tahu kapan jual, lalu berharap hasilnya beda. Dan ini momen sadar yang paling nyentil. Kita sering nyalain saham, padahal yang belum siap itu kita. Bukan berarti kamu bodoh, bukan berarti kamu gagal. Ini cuma berarti kamu melakukan sesuatu yang penting tanpa dibekali alat yang cukup. Kayak nyetir mobil tanpa belajar. Pas nabrak, bukan mobilnya yang salah. Dan di sini biasanya orang terbagi dua. Yang pertama, kapok selamanya. Yang kedua, berhenti, evaluasi, belajar ulang. Dan perbedaan hidup keuangan orang sering lahir di titik itu. Bukan saat cuan besar, tapi saat dia berani bilang, oke, gue belum ngerti, gue mau ngerti. Kalau kamu lagi ada di fase itu sekarang, tenang. Itu bukan tanda kamu gagal, itu tanda kamu naik level kesadaran. Dan di bagian selanjutnya, kita nggak bakal ngomong teori tinggi. Kita bakal bahas langkah realistis yang bisa dilakukan orang dengan gaji biasa. Tanpa sok kaya, tanpa mimpi kosong. Cuma langkah kecil, tapi jalan. Sekarang kita turunin semuanya ke tanah. Nggak ada mimpi kaya sebelum 30. Nggak ada janji cuan cepat. Nggak ada jargon motivasi kosong. Yang ada cuma satu pertanyaan. Kalau gua orang biasa, apa langkah paling masuk akal yang bisa gua ambil? Jawabannya kecil tapi konsisten. Langkah pertama bukan soal saham, tapi soal niat dan posisi mental. Kamu harus berhenti mikir saham sebagai tempat cari tambahan uang, dan mulai mikir saham sebagai tempat naruh sebagian uang supaya nggak diam. Ini beda mindset. Kalau niatnya cari tambahan cepat, kamu bakal nggak sabar, panik, bandingin diri sama orang lain. Tapi kalau niatnya naruh uang pelan-pelan, kamu bakal lebih tenang, lebih tahan, lebih rasional. Langkah kedua, tentuin batas aman. Pakai uang yang kalau hilang, hidup kamu masih jalan. Nggak bikin kamu utang, nggak bikin kamu stres tiap hari. Buat kebanyakan orang, gaji biasa itu di kisaran 5-10% dari penghasilan. Kalau gaji 5 juta, 250 sampai 500 ribu per bulan. Bukan buat pamer, buat belajar jalan. Langkah ketiga, sederhanakan pilihan. Kesalahan pemula paling sering, kebanyakan baca, kebanyakan denger, kebanyakan pilihan. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Mulai dari perusahaan yang produknya kamu pakai, bisnis yang kamu ngerti, sektor yang masuk akal buat hidup sehari-hari, bukan yang kerumdis, rumit, viral, janjinya tinggi. Langkah keempat, bikin aturan sendiri. Sebelum beli, tanya, kenapa gue beli ini? Gue siap simpan berapa lama? Kalau turun gue ngapain? Bukan dijawab pas panik, tapi sebelum masuk. Dan langkah terakhir, yang paling susah tapi paling penting, berhenti bandingin diri sama orang lain. Timeline tiap orang beda, modal tiap orang beda, titik start tiap orang beda. Kamu nggak telat. Kamu cuma baru mulai dengan cara yang lebih sadar. Di bagian selanjutnya gue bakal kasih simulasi angka nyata. Bukan biar kamu ngiler, tapi biar kamu lihat, oh, segini tuh ternyata masuk akal. Sekarang kita berhenti ngomong konsep, kita ngomong angka nyata, versi hidup orang kebanyakan. Anggap kamu gaji 5 juta rupiah, tinggal sendiri atau ngekos. Hidup sederhana, tapi tetap ada nongkrong dan jajan kecil. Struktur keuangan kamu kira-kira gini. Kebutuhan wajib, kos garis miring kontrakan 1.200.000 rupiah, makan harian 1.200.000 rupiah, transport dan bensin 500.000 rupiah, pulsa dan internet 200.000 rupiah, listrik, garis miring air, garis miring iuran 200.000 rupiah. Total 3.300.000 rupiah. Sisa uang 1.700.000 rupiah. Biasanya sisa ini kemana? Sedikit jajan, sedikit nongkrong, sedikit self reward, dan entah kemana lagi. Sekarang kita ubah sedikit tanpa nyiksa diri. Dari sisa 1.700.000 rupiah, tabungan darurat 500.000 rupiah, saham 300.000 rupiah,
Sisa fleksibel, hidup, Rp900.000. Perhatiin satu hal penting, hidup kamu masih jalan, kamu masih bisa makan enak sesekali, masih bisa ngopi, masih bisa napas. Sekarang fokus ke angka sahamnya. Rp300.000 per bulan, setahun jadi Rp3.600.000. Kita pakai asumsi sangat konservatif, bukan mimpi, bukan janji. Misalnya rata-rata tumbuh 8-10% setahun. Artinya dalam setahun, bukan langsung kaya, tapi kamu nggak mulai dari nol lagi. Dan yang sering diremehkan orang bukan hasil setahunnya, tapi efek 5-10 tahun. Bukan karena angkanya meledak, tapi karena kebiasaan kebentuk mental makin kuat, panik makin berkurang. Sekarang bandingin dengan skenario kedua. Kamu bilang, gaji gue kecil, nggak usah mikir saham. Apa yang terjadi 5 tahun ke depan? Gaji naik dikit, harga naik lebih cepet, tabungan tetap rapuh. Bukan karena kamu malas, tapi karena uang kamu selalu diam. Dan disinilah tamparannya. Bukan soal besar kecilnya nominal, tapi soal kamu ikut main di sistem atau cuma jadi penonton. Rp300.000 itu mungkin kecil hari ini, tapi itu adalah tiket masuk ke cara berpikir yang beda dari uang habis buat hari ini ke sebagian uang gue kerja buat masa depan. Dan begitu mindset itu kebentuk, angka bisa menyusul pelan tapi nyata. Di bagian terakhir, gue mau nutup dengan satu refleksi. Bukan buat bikin kamu semangat sesaat, tapi buat bikin kamu mikir lama setelah video selesai. Sekarang gue mau kamu berhenti sebentar. Bukan buat mikir saham, bukan buat mikir angka, tapi buat mikir hidup kamu sendiri. Coba bayangin 5 tahun ke depan. Bukan versi yang wah, bukan versi Instagram, versi yang realistis. Kamu masih kerja, masih capek, masih bangun pagi. Tapi bedanya cuma satu, kamu lebih tenang soal uang. Bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu nggak kosong. Ada sesuatu yang pelan-pelan kamu bangun. Sekarang bandingin dengan skenario satunya. 5 tahun ke depan, hidup kamu kurang lebih sama kayak sekarang. Bukan karena kamu nggak usaha, tapi karena kamu nggak pernah ngasih uang kamu kesempatan buat kerja. Dan di sini gue mau bilang sesuatu yang mungkin nggak enak didengar. Nggak ngambil risiko juga keputusan. Dan kadang, itu risiko terbesar. Saham bukan buat semua orang, dan itu nggak apa-apa. Tapi bilang saham itu judi tanpa pernah mau ngerti, itu seringkali cuma cara halus buat melindungi diri dari rasa takut belajar hal baru. Dan rasa takut itu manusiawi. Kita semua punya. Yang beda cuma satu. Ada yang nurutin rasa takut. Ada yang belajar hidup bareng rasa takut. Kalau kamu nonton video ini sampai habis, itu tanda kamu bukan tipe yang langsung menutup pintu. Mungkin kamu masih ragu. Mungkin kamu masih takut. Tapi setidaknya sekarang, kamu tahu satu hal. Masalahnya bukan di saham, tapi di cara kita datang ke saham. Dan cara itu bisa diubah. Pelan, satu langkah kecil. Bukan hari ini kamu harus langsung beli. Bukan besok kamu harus jago. Cukup mulai dari gua mau ngerti. Karena orang yang ngerti punya pilihan. Dan orang yang punya pilihan punya peluang buat hidup lebih tenang. Terakhir, gua mau kamu ingat satu kalimat ini. Hidup gua mungkin biasa, tapi keputusan gua nggak harus selalu biasa. Kalau video ini kepake buat kamu, jangan simpan sendiri. Share ke teman kamu yang sering bilang pengen nabung, tapi selalu gagal. Karena mungkin yang mereka butuhin bukan uang tambahan, tapi cara mikir yang baru. Dan kalau kamu mau lanjut belajar pelan-pelan bareng, subscribe. Bukan karena channel ini paling pinter, tapi karena kita sama-sama orang biasa yang lagi nyari jalan keluar dari lingkaran yang sama. Pelan, tapi jalan.